untuk mewawancari AA mungkinnya sebelum juga mungkin izin dengan waktunya baik istirahatnya ataupun pekerjaannya. Nah di sini perkenalkan saya Iman Purwoji, teman saya ada Rifa, Moja, ada Suci dan juga Agung. Nah niat kami ke sini itu ingin mewawancarai mengenai usaha AA, yaitu mengenai Printco ini, dimana kan yang saya tahu Printco itu bergerak di bidang konveksi, percetakan sama juga printan ya, sama alat tulis kertas. Nah, mungkin di sini kami akan memberikan beberapa pertanyaan yang mungkin ingin menggali seputar usaha AA, baik itu dari permasalahan ataupun sejarahnya. Nah mungkin yang ingin saya lihat sejarah dari perusahaan Printco ini, usaha ini bagaimana kita dari itu berdirinya ataupun penamaan dari Printco ini. Sejarah awal berdirinya usaha Printco ini sejak tahun 2022 semester awal saya masih kuliah, sekarang juga masih kuliah ya. Kenapa saya mendirikan usaha Printco? Nah, dulu tuh ada suatu problem ketika saya dikasih tugas sama dosen dan saya juga harus print, tidak punya printer dulunya. Saya tuh ngantri sama teman-teman sampai suatu ketika saya tuh telat membuat tugas dan saya juga dimarahin. Nah dari situ saya memikirkan kenapa saya bisa telat, karena mungkin antrian yang panjang dan karena mungkin keterbatasan mungkin ya saya. Nah saya juga berpikir untuk gimana sih cara teman-teman saya tuh biar ketika ngeprint tuh lebih efektif lah, lebih efisien waktunya, jadi tidak usah ngantri. Nah setelah itu saya menabung, pada tahun itu saya menabung, dan beberapa bulan kemudian alhamdulillah kebeli satu alat print printer Epson ya pada waktu itu. Nah pada waktu itu saya buka jasa online print dulu sebelum adanya toko. Pastilah saya juga buka jasa print online biar teman-teman tuh ngerasain tidak usah ngantri dan tidak usah telat. Jadi sistemnya tuh kita teman-teman ngasih file ke kita, ke saya, lalu saya print, saya anterin. Nah itu sebuah perjuangan titik awal mula saya punya usaha seperti ini. Nah adapun kalau saya ceritakan secara panjang itu pasti panjang lebar, dari mulai naik turunnya gimana saya ketika terkala tidak ada modal karena habis sama pengeluaran saya sendiri. Itu kalau ceritain juga panjang ceritanya sampai bisa detik ini. Saya mungkin agak susah ya kalau kayak teman-teman ke kafe kemana gitu main jalan-jalan, itu kan nggak bisa doang yang cukup lumayan itu. Nah, saya pernah lah posisi di bawah seperti itu ketika hampir usaha print saya itu hampir gulung-tikar, tapi alhamdulillah dengan kepercayaan dan kegiatan saya bertekad untuk terus menjalankannya. Nah sampai detik ini. Nah tadi yang pertanyaan itu apa sih, dari mana awal mula atas nama Printco ya? Nah waktu itu saya alhamdulillah dapat modal dari hasil jualan saya tuh kayak calo perum, calo rumah, jualan laptop kayak gitu. Nah dari situ saya dikumpulin uangnya sampai alhamdulillah ketampung nominalnya lumayan negatif ya, sampai 10 juta gitu sekali closingan seperti itu, dari jualan perum sama tanah kayak gitulah. Karena saya orangnya tidak suka diam gitu, kalau ada lagi gabut saya bukannya diam tapi malah cari kerjaan sampingan seperti itu. Alhamdulillah saya terkumpul dan saya tuh sebetulnya tidak ada ancang-ancang gimana sih kok tiba-tiba buka toko gini. Sebetulnya itu karena ada modal yang lumayan ya dari hasil kerja saya terkumpul, dan saya cari-cari tempat dulu, cari-cari harga pasar. Ternyata di sini lumayan lah, agak kehitung lah berapa juta yang saya keluarkan seperti itu. Nah awal mula nama Printco itu ketika saya malam-malam sama teman saya di Papa Burjo yang McD sana. Saya pengen berusaha, konsul dulu namanya apa gitu. Saya dari jam 7 sampai jam 2 malam mikirin nama doang itu. Apa sih yang cocok buat usaha saya yang ada basic print, percetakan sama konveksi. Akhirnya saya tentulah Printco percetakan konveksi, atau juga bisa dipanggil sebutnya kalau kamu print di mana, di Printco gitu kan. Nah seperti itu, bisa juga namanya ada dua, ada Printco artinya percetakan konveksi, dan juga ada nama gonya ngeprintco gitu kan, di mana gitu, seperti itu. Itu sih awal sejarah mula saya pengen buka percetakan karena mungkin supaya orang-orang tuh tidak
ngantri dan efisiensi lah, lebih waktunya lebih irit gitu, tidak harus ngantri panjang-panjang sampai kayak problem saya tuh ketinggalan lah itu tugasnya seperti itu mungkin. Yang ingin saya tanyakan terhadap UMKM itu yang pertama mungkin ketika mencari bahan baku susah ataupun adanya bahan baku yang tinggi, strategi apa ketika mencari agar bahan baku tersebut terpenuhi ataupun ada kesusahan nggak? Ya. Paling untuk strategi yang tadi saya tanyakan ketika bahan baku naik, strategi yang saya usulkan itu harus menyesuaikan harga jual secara bertahap. Jadi kita tuh kepada konsumen itu tidak langsung memberikan harga yang tinggi walaupun harga bahan bakunya sedang anjlok naik seperti itu. Nah, strateginya itu kita bertahap dulu biar si konsumen itu atau si customer itu tidak kaget ketika mendengar harga pasar kok naik gitu gitu. Nah, terus apalagi yang saya tanyakan? Apakah ketika seperti itu ada kerugian nggak ataupun untung sedikit kahnya? Ya. Yang jelas sih pasti kalau kita sedang mengalami bahan baku naik, otomatis keuntungan yang kita targetkan itu menyusut. Itu sih yang agak susah kita Jadi hambatan. Berarti dalam artian Pak usahanya mencari bahan baku bisa ya, tapi kadang merugikan, tidak menguntungkan sepenuhnya gitu ya. Tidak sesuai dengan target yang kita. Tapi ada perencanaan nggak di awal perencanaan keuntungan yang maksimal direncanakan? Oh ya. Paling keuntungan yang direncanakan itu sekitar di rank 15-20% lah per orang dari produksi. Itu mungkin ya, saya ingin menanyakan mengenai efisiensi dan tenaga kerja yang ada di Printco ini. Nah, mungkin mungkin dalam proses produksi ataupun percetakan ataupun ngeprintnya, apakah pekerjaan tersebut memakan waktu sehingga biaya dan yang harus dikeluarkan itu besar? Paling untuk yang waktu ya, yang paling memakan waktu itu di jahit di bidang finishing. Yang finishing itu sangat memakan waktu yang agak lama. Tapi itu juga tergantung banyaknya pesanan dari konsumen. Kemudian ada ataupun sekitar saat perbaikan itu ada biaya yang juga dari perencanaan biaya perawatan itu beberapa besar kerugian yang untuk biaya terduga di angka sekitar 100-500 ribu ya. Nah, dan untuk kerugian mungkin yang saya bakal rugi itu dalam satu hari sekitar 300-800 ribu kalau mesin rusak. Dan untuk solusinya itu saya juga sebetulnya udah menyiapkan backupan mesin ketika mesin yang satu rusak, mesin yang lain ada gitu. Itu sih untuk jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ya, dari kinerja karyawan, jika misalkan si karyawan itu membuat kesalahan berulang gitu, nah gimana cara A itu menghitung nilai kerugiannya, kayak biaya bahan yang terbuang atau waktu yang hilang gitu akibat kelalaian dari karyawan tersebut? Kalau kerugian itu sih tergantung operator kita ngejalaninnya berapa sih yang gagal cetaknya gitu. Mungkin dari berapa kertas yang harus dicetak dan berapa yang berhasil, berapa yang enggak, itu tergantung sih. Kalau dihitung rata-rata sih percetakan itu sekali cetak misalkan habisnya harus 100 ribu misal. Nah, kalau misalkan ya cetaknya setengahnya berarti 50 ribu ya, berarti 50 ribu itu hangus karena operatornya kurang teliti dalam hal percetakan. Terus apa lagi dari konveksinya sendiri gitu, apakah ada atau tidak? Kalau dari konveksi sih pasti ada sih, karena mungkin yang konveksi itu lebih banyak cabangnya, mulai dari operator bordir, terus yang jahit, terus
pegawai yang bagian motong bikin pola seperti itu bilang sering nih enggak juga, cuman pasti ada sih diantaranya kayak salah bordir, saya nyetak huruf atau gimana di bagian bordirnya itu kurang teliti, itu sih yang saya kecewakan juga. Maksudkan kerugiannya itu lumayan sih kalau salah satu kan, kalau bordir itu kan pakai komputer otomatis kalau salah satu semuanya juga salah, nah itu yang aku direvisi seperti itu. Jadi lebih besar kerugiannya itu di konveksi. Iya, lebih besar kerugian itu di konveksi sebetulnya. Karena mungkin satu harga per produknya itu lebih lah dari 50.000 sampai ratusan gitu kan, satu produk konveksi yang saya bikin. Jadi itu apa, sekali satu salah semuanya juga salah. Bisa tuh. Makanya banyak konveksi yang belum tikar tuh karena itu. Karena kelalaian di operator bagian bordir atau dari bagian pemotongan bahan seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya itu terkait promosi A. Untuk dana yang dikeluarkan untuk promosi, apakah A sendiri bisa mengukur secara pasti berapa peningkatan yang didapatkan atau omset yang dihasilkan dari promosi tersebut? Dan menurut A juga, apakah promosi yang dilakukan itu termasuk worth atau tidak? Paling untuk media iklan promosi seperti itu menurut saya sih worth saja, karena mungkin yang mempromosikan toko saya juga bukan influencer yang terkenal juga, sebetulnya dari teman saya juga, karena mungkin biaya yang saya habiskan juga tidak terlalu banyak gitu, karena mungkin kalau teman cukup dikasih makan dan lain-lain sebagainya itu mungkin udah apa ya, tidak terlalu banyak yang saya keluarkan seperti itu. Dan mungkin kita juga sebetulnya kebanyakan menggunakan relasi dari teman-teman kita sendiri. Jadi seperti itu. Yang kelas 1 bulan itu penjualannya itu targetnya berapa nih? Itu paling mungkin ya target yang saya tentuin ya dari semua yang saya keluarkan, dari mulai karyawan, listrik, sewa tempat, terus kayak buat ATK, nyetok barang seperti itu. Target saya sih per bulan di angka 5 sampai 10 juta. Dan itu alhamdulillah tercapai. Kalaupun di bawah itu otomatis kita rugi seperti itu. Kadang juga kalau penjualan lagi ramai itu sampai 7-8 juta per bulan. Itu tuh bersih ya. Sudah sama listrik sama Berarti bersih dari 7 juta itu udah bayar sewa, karyawan, listrik, semuanya stok barang gitu. Ya itu kalau lagi rame ya. Kalau tapi rata-rata sih per bulan bersihnya tuh rata-rata sih 4 sampai 5 juta sampai 5 juta. Seperti itu. Dan kalau dana darurat A menyediakan nggak? Oh ya, kalau dana darurat jelas saya menyediakan. Kayak tabungan khusus buat dana darurat. Itu harus mengendap, tidak boleh digunakan. Seperti saya. Seperti saya. Simpanan gitu aja jaga juga. Simpanan yang dijaga-jaga kalau ada mesin kayak tadi kan rusak atau kalau ada Perbaikan gitu ya. perbaikan seperti itulah. Terima kasih ya atas tadi jawaban dan juga Mas jawaban ya mengenai usaha ini. Mungkin sebelum ditutup, apakah ada closing statement yang berikan untuk kami? Ya mungkin tidak banyak ya kalau statement yang akan saya kasih kepada teman-teman. Ketika kita punya keinginan merencanakan sebuah rencana usaha atau apapun, sebanyak-banyaknya rencana yang kita inginkan, kalau tidak ada eksekusi sama saja tidak akan berjalan. Terima kasih ya atas waktunya juga terkait observasi kami kepada A mengenai UMKM Info ini, dan juga mohon maaf bila salah kata dalam penyampaian kami kepada A. Dan juga mungkin hasil wawancara hari ini mungkin akan digunakan sebagai tugas kuliah saja, sebagai semestinya saja. Seperti itu. Mungkin dari kami saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan video. Halo guys. Motor. Lagi gabung. Bombastic side eye, criminal of
terima kasih ya sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya salah sumber. Benar. Inti nama usaha yang kita rencanakan kalau tanpa eksekusi itu tidak akan jalan. Siap. Sebanyak-banyaknya rencana yang kita inginkan, kalau tidak ada eksekusi sama saja tidak akan berjalan. Jadi intinya